Bunda, bicara tentang strawberry generation, ini Ya, kan akhir-akhir ini kita juga banyak sekali berita-berita yang bikin kita miris, bikin kita prihatin. Bagaimana anak-anak yang di usia masih sangat muda itu kayak nggak punya empati gitu, Bunda. Nggak punya empati ketika mereka mungkin menyakiti orang lain atau bahkan orang tua mereka sendiri. Nah, bicara tentang strawberry generation mungkin sering kita bahas. Kali ini kita mau ngobrol tentang strawberry parenting. Apa nih, Bunda? Silakan. iya, Bunda Feti. Biasanya selalu yang dibahas tuh tentang anak-anak gitu ya, Benar. strawberry generation Ah, ah. gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong strawberry parenting, jadi kita juga udah pernah ngobrol gitu Mm, mm, ya mm, mm. sama Bunda Feti itu. Gimana sih kok selalu anak-anak aja yang jadi sasaran, Mhm. selalu dibilang strawberry generation terus. Nah, padahal ada tanda tanya besar. Nggak mungkin yang namanya anak-anak itu tercipta bling langsung jadi anak-anak yang udah seperti ini gitu Simsalabim ya, nggak atau udah mungkin. gede gitu. Heeh. Justru strawberry generation ini terbentuknya kenapa? Ya terbentuk karena ada pola, salah satunya adalah pola asuh atau parenting yang kita sebut strawberry parenting. Artinya cara orang tua mendidik, strawberry parenting inilah yang membuat juga anak-anak itu menjadi strawberry generation. Tapi buat catatan, ini tidak pada bahwa oh pasti generasi ini adalah generasi strawberry. Kalau saya termasuk yang nggak setuju gitu, Heeh. Bunda Feti. Mm-mm. Mungkin ada sebagian ya, sebagian anak atau sebagian orang tua yang apa namanya, anak yang strawberry generation yang Haha. memiliki orang tua yang strawberry parenting Mm-mm, mm-mm. gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih sama strawberry generation, karena kenapa sih bisa jadi generasi yang kasarannya padahal asik-asik gitu ya, mereka hidup di teknologi yang maju, Mhm, mhm, mhm. kemudian mereka itu ide-idenya juga oke-oke, semangat, tapi kenapa ya kok rapuh gitu ya, begitu ada sesuatu yang nggak pas atau sesuatu yang tidak sesuai harapannya, dia akan gampang menyerah. Mhm. Ada hal yang sulit dikit, ya udahlah dia hindari Mhm. gitu. Atau bahkan banyak hal ya di luar gampang menyerahnya itu yang berkaitan bagaimana dengan karakternya dia. Artinya seperti gampang menyerah, kadang-kadang tidak memahami yang namanya perasaan orang lain. Tadi yang Bunda Feti sempat singgung ya. Hmm. Kok sekarang kok banyak empatinya kadang kurang ya sama orang, Mhm, mhm. bagaimana bersikap terhadap orang lain, Ya. banyak hal, package-nya itu banyak dari strawberry parenting. Karena apa? Karena yang namanya anak tumbuh itu nggak hanya dari pola asuh ya Bunda Feti, ada pola Mhm, asuh, mhm. ada juga bagaimana lingkungan sekitarnya ikut mengasuh dia gitu, bukan semata-mata dari orang tua. Tetapi yang dominan memang kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kan yang disebut anak itu yang dari dalam kandungan hingga usia 18 tahun, sebelum Oke. 18 tahun. Jadi di bawah itu yang namanya anak-anak ya tanggung jawabnya adalah orang tua lah yang dominan ngasuh, dominan memilihkan teman untuk anak-anaknya, memilihkan lingkungan, memilihkan sekolah dan sebagainya. Mhm. Gitu Mbak Betty. Iya, jadi kalau kita sering dengar label-label tentang strawberry Mm-mm. generation, itu harusnya kita nggak langsung menunjuk kepada anak-anak Iya gitu ya. benar. Kita tunjuk diri sendiri dulu. Gimana sih sebenarnya cara kita untuk membentuk karakter anak? Kalau tadi Mitra Muslim Bunda sampaikan ya bahwa yang paling dominan untuk pembentukan karakter anak di awal tentu saja orang tua ya, karena kan Betul. anak-anak bersama orang tua. Nah, kalau misalnya kita mau identifikasi nih Bunda tentang strawberry parent gitu ya. Orang tua dengan karakter yang strawberry gitu tadi. Iya, Ini sebenarnya yang seperti apa sih Bunda? iya. Jadi sebetulnya strawberry generation, strawberry parenting ini kan hanya kata-kata ya yang di Mhm. apa namanya untuk mengungkapkan nih Mhm, yang mhm. seperti ini nih namanya strawberry generation. Dan strawberry generation ini nggak semata-mata begitu saja ada, tetapi karena ada strawberry parenting, Oke. pola pengasuhan yang membuat anak-anak jadi generasi strawberry. Kayak apa sih? Kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua, saya yakin deh setiap orang tua itu pengen banget ya Bunda Feti untuk memberikan yang terbaik buat Pasti, anaknya. pasti. Nah, walaupun dalam perjalanan itu jatuh bangun, kita coba cara ini kok anakku malah marah ya, cara ini kok anakku malah mutung gitu ya. Mhm, mhm. Nah, tapi dari situlah kita berproses. Nah, strawberry parenting ini yang kayak apa? Sebetulnya kalau kita mau bahas parenting secara umum,
yang namanya mengasuh anak, menyiapkan anak itu satu, pasti sayang dong gitu ya. Bunda Feti sayang nggak sama anak-anaknya? Udah nggak bisa ditanya tuh. Nah, pasti kita sayang Banget, banget banget, gitu ya. Bukan banget, kalau Surabaya tuh banget banget. gitu. Sayang banget gitu. Nah, kita sayang pada anak, nggak apa-apa ya, itulah orang tua. Memang orang tua itu diberikan rasa kasih dan sayang, cinta yang jauh lebih besar ketika berhadapan dengan anak-anaknya gitu ya. Memang inilah anugerah Allah, salah satu anugerah Allah. Nah, ketika kita menyayangi dan mencintai anak-anak kita, itu sah aja. Tetapi ingat, mencintai atau menyayangi anak-anak bukan hanya menuruti kehendaknya, bukan hanya memanjakan gitu ya, tetapi juga sekaligus plus belajar menyiapkan anak-anak kita nanti mandiri, hidup ketika kita sudah tiada. Nah, ini yang sebetulnya kalau secara ideal seperti itu ya. Nah, kalau Strawberry Generation gimana? Karena saking sayangnya sama anaknya, nah kadang-kadang kita lupa, kita berusaha nurutin yang penting anakku happy deh, yang penting anakku itu semua terpenuhi dengan baik gitu ya. Tapi kita kadang lupa memberikan kesempatan anak-anak kita untuk belajar, berproses menghadapi kehidupan yang real, yang namanya menghadapi rasa nggak enak itu gimana, mengalami kadang berkonflik itu seperti apa, mengalami ketika ada sesuatu yang nggak sesuai harapan itu seperti apa. Nah, disinilah yang kadang-kadang karena saking sayangnya nih Mbak Feti, kita menyediakan semua. Jadi saya kalau bilang kayaknya anak tinggal pegang remote gitu ya. Begitu belum sempat ngomong apa orang tua, oh iya kamu pasti pengen makan ya, oh iya ya kamu lapar ya. Nah, padahal anak belum ngomong gitu maunya dia apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini ketika anak-anak terbiasa diposisikan selalu dalam zona nyaman sebelum dia minta semua udah dikasih. Ketika dia mungkin berkonflik, orang tua yang take over. Ketika mungkin ada barang ketinggalan di sekolah, orang tua selalu take over terus, berkonflik sama temannya, berkonflik sama mungkin keluarganya. Anak belum belajar berproses, orang tua udah take over. Nah, hal-hal demikian ini orang tua yang tidak memberikan kesempatan belajar kepada anak-anaknya, tidak memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menjadi problem solver, tidak memberi kesempatan anak-anaknya merasakan namanya gagal itu gimana, namanya nggak enak gimana. Satu sisi oke, memang ya Bunda Feti, kita pengen take care anak kita, tapi justru ini sebenarnya kita sedang tidak menyiapkan anak-anak kita untuk mandiri, untuk punya resiliensi menghadapi tahap-tahap kehidupan di masa mendatang. Masya Karena Allah. kita juga nggak tahu usia masing-masing ya. Yang namanya anak itu harus disiapkan sedini mungkin, karena bisa saja ketika anak-anak mungkin belum dewasa, orang tuanya sudah tidak ada gitu ya, atau orang tua ada tetapi ada berbagai peristiwa dalam kehidupan yang membuat mereka akhirnya tidak bisa merasakan bagaimana keluarga ideal. Nah, semua hal ini paling tidak kita siapkan dulu. Yang terutama adalah bagaimana mereka bisa memanage dirinya untuk menjalani kehidupan. Masya Allah, Masya Allah. Dan Masya Allahnya lagi Mitra Muslim, memang sejak ribuan tahun yang lalu itu sudah diingatkan juga di dalam Al-Quran bahwa yang dilarang atau yang harus kita menjadi perhatian itu adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, begitu ya Bunda. Betul dan Mitra sekali. Muslim. Artinya kalau kita mencintai anak, pastilah kita semua mencintai anak-anak, tapi bukan berarti memanjakan dan memberikan semua fasilitas sehingga membuat anak-anak ini tidak diberi kesempatan untuk menjadi tangguh gitu ya Bunda ya. Nah, apalagi yang harusnya menjadi perhatian kita sebagai orang tua, agar jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya ya, orang tua yang strawberry parent. Nah, dan bagaimana juga ketika kita mungkin karena kita ini terlambat untuk belajar gitu Mitra Muslim, kemudian kita memperlakukan anak-anak seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi. Nah, solusinya bagaimana? Nanti akan disambung lagi ya Bunda dan Mitra Muslim. Kita akan jeda dulu untuk beberapa pariwara, dan Anda bisa langsung telepon di 03156245-nya 3 kali atau WhatsApp di 0855300938, atau langsung saja ya di live chat atau komen, nanti insya Allah akan kami bacakan
WA dari Anda dan juga komen dari Anda. Kita jeda dulu, nanti akan kita sambung lagi dalam Mozaik bersama Bunda Asteria Ratnawati Saroinsong. Anda sedang mendengarkan Mozaik, Suara Muslim Radio Network. Mozaik pagi ini Mitra Muslim, saya Feti Aisyah bersama Anda dan kita bersama Bunda Asteria Ratnawati Saroinsong. Istimewa banget loh Mitra Muslim karena bukan hanya bisa didengarkan lewat 93,8 dan network yang lain baik di Lumajang, Tuban, Batu dan Tulung Agung, tapi juga bisa Anda lihat di Suara Muslim TV ya. Hari ini kita lagi ngobrol tentang strawberry parenting. Masya Allah. Benar banget ya Bunda ya, kalau tadi itu kita emang sepakat banget bahwa siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anaknya gitu, pasti sayang lah. Tapi kadang-kadang kita ini suka salah mewujudkan kasih sayang kita kepada anak-anak. Jatuhnya malah jadi anak-anak menjadi anak-anak yang manja gitu ya, yang rapuh gitu. Nah selain jangan memanjakan begitu Bunda, apalagi yang perlu kita waspadai atau kita perhatikan sikap kita dalam mendidik dan mendampingi anak-anak? Iya, jadi yang namanya, kalau saya tetap percaya sama namanya proses ya. Apapun istilah yang muncul, mau strawberry parenting lah gitu ya, atau berbagai jenis parenting yang lain. Tapi paling tidak kita sebagai orang tua, kalau memang kita sayang sama anak kita juga belajar loh. Nggak tiba-tiba kita bisa mendidik anak itu dengan sempurna. Saya juga demikian gitu ya, kadang masih diprotes anak gitu karena kok gini sih, kok gitu sih gitu ya. Artinya justru sebetulnya untuk menghindari strawberry parenting tadi ada beberapa ya. Pertama memang tadi, jadi memanjakan anak dalam arti yang ya memanjakan, menuruti semuanya, membuat dia di situasi yang dia nyaman terus gitu. Begitu kelihatan dia mau ada situasi yang nggak nyaman, cepet-cepet kita take over. Nah itu pasti satu ya. Kemudian yang kedua, tidak memberikan kesempatan anak untuk belajar. Artinya kita sebagai orang tua harusnya memberikan kesempatan untuk belajar mengalami belajar berkonflik, belajar ngelihat lingkungannya yang nggak selalu harus seperti apa harapannya. Kayak tadi Mbak Feti ngobrol masalah empati gitu ya. Nah empati itu akan bisa muncul juga diajarkan loh. Memang kadang kita punya dasarnya, tetapi ketika orang tua mengasah itu, membiasakan diri, ngelihat sekitarnya, memahami perasaan orang lain, ya itu akan membantu anak untuk dia punya empati yang lebih, dia punya empati terhadap lingkungannya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi memang proses belajar ini penting banget. Kemudian adalah yang ketiga nih ya Mbak Feti, itu justru dari ungkapan-ungkapan atau omongan kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita nggak sadari anak lagi mau nyoba, tumpah nih mau makan sendiri, baru mau makan sendiri krompiang gitu ya, piringnya jatuh. Nah kan mesti tumpah di iki wis bolak-balik dikasih tahu kayak gini. Nah kadang-kadang ungkapan-ungkapan kita gitu ya, apa yang kita obrolin, apa yang kita omongin sama anak kita, itu secara kita tidak sadari itu bisa buat anak kita juga down gitu. Artinya kalau disalah-salahin terus gitu ya, tuh kan nggak bisa. Nah ada tipikal anak yang kayak gitu nggak apa-apa, tetapi ada anak-anak yang tipikalnya begitu lebih sensitif ya, dikasih tahu begitu, apalagi kita ngomongnya nadanya agak tinggi atau mengagetkan, udah deh dia nggak mau untuk mencoba lagi. Nah jadi bagaimana kita sebagai orang tua juga menerapkan ungkapan-ungkapan, bagaimana kita ngobrol sama mereka, ini juga akan mempengaruhi mereka, cara kita untuk berbicara dengan mereka ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan. Gitu Bunda Feti. Oke, jadi kita punya 3 hal ya Mitra Muslim yang mungkin perlu kita jadikan muhasabah nih sebagai orang tua bagi diri kita sendiri, bahwa mencintai itu bukan berarti kita memanjakan ya anak-anak. Kemudian juga tidak memberikan kesempatan anak untuk belajar, baik itu berkonflik atau mungkin menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri. Karena
secara nggak sadar kita tuh sering loh mitra muslim ketika anak-anak melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan, kemudian kita buru-buru langsung melabel gitu loh. Oh, kamu suka gitu sih, pasti kamu begini, pasti begitu. Atau secara tidak langsung kita ini meremehkan kemampuan anak-anak kita sendiri. Nah, kurang satu lagi satu Mbak lagi Betty, apa nih? ya, satu lagi adalah kita tidak membiasakan anak-anak itu belajar yang namanya risiko, belajar yang namanya konsekuensi. Oke. Jadi ketika dia salah, kadang-kadang saking sayangnya, ya udahlah nggak apa-apa. Padahal tadinya awas loh ya, kalau nanti gitu lagi gitu ya. Kamu pokoknya kalau gitu lagi udah, misalnya mama kalau nganter ke sekolah kamu terlambat, udah kamu nanti nggak mama anter, kamu naik kendaraan umum sendiri misalnya. Kalau sudah 3 kali adik nanti naik kendaraan umum sendiri. Ternyata benar-benar dia telat-telat terus. Kita ya udahlah mama anter. Jadi anak tidak belajar. Jadi kalau ada orang bilang itu nggak pernah dihukum gitu ya istilahnya, kali nggak pernah dihukum. Nah, tapi bagaimana kita harus mengajari anak-anak yang namanya dalam hidup ini segala hal pasti ada risikonya, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi baiknya gimana? Risiko baiknya gimana, konsekuensi yang nggak baiknya seperti apa. Ini penting banget, sederhana sih, tapi justru sebenarnya disinilah anak-anak sedang proses belajar supaya dia tough, supaya dia nanti juga bisa jadi problem solver ketika ada masalah. Ya, jadi tidak membiasakan anak belajar resiko dan konsekuensi ini juga harus menjadi perhatian kita ya, mitra muslim. Karena kadang-kadang kita ini suka nggak tegaan sih Bunda, iya nggak sih? Benar-benar. Saya pernah mengalami. Saya juga. Artinya kadang-kadang kita perlu agak sedikit tega gitu ya sama anak-anak. Tujuannya tega ini dalam tanda kutip loh mitra muslim, bukan berarti yang gimana-gimana physically gitu, enggak. Tapi membiasakan anak untuk belajar mengambil resiko atau mengetahui adanya resiko ketika dia melakukan sesuatu dan selalu ada konsekuensi. Dan harus mau belajar menerima. Dan gitu. harus belajar menerima. Ya. Mudah dibicarakan, mudah disampaikan, tapi kadang-kadang agak susah gitu ya. Apalagi yang terakhir tadi nih Bunda Fetty. Yang terakhir tadi ya, kadang orang bilang, oh berarti harus saya marahin ya Bu ya, harus tegas ya. Nggak gitu juga konsepnya gitu ya. Tetapi ada yang namanya konsep nanti disiplin positif. Oke, disiplin positif seperti apa? Nanti kita akan sambung lagi Bunda. Dan saya juga akan bacakan beberapa WA yang sudah masuk. Silakan Anda untuk terus bergabung mitra muslim di 03156245-nya 3 kali atau bisa melalui WhatsApp di 0855300938 dan di live chat ya YouTube Suara Muslim TV. Anda juga bisa komen di sana untuk nanti akan kami sampaikan. Jeda dulu mitra muslim, nanti disambung lagi bersama Bunda Asteria Ratnawati Sarinsong. Di pagi hari ini kita bersama Bunda Asteria Ratnawati Saroinsong dan kita lagi bahas tentang strawberry parenting ya mitra muslim. Kalau biasanya ngobrolin tentang strawberry generation, kali ini kita menunjuk diri kita sendiri sebagai orang tua. Bunda, ada telepon kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fetty. Iya, Umi Maryam, silakan. Assalamualaikum Bunda Asteria, salam kangen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda, salam kangen juga. Gini Bunda, boleh nggak saya yang ya banyak ini sayang sama cucunya lalu memanjakan cucunya. Soalnya cucu saya itu cuma satu, manjanya sama saya. Terus pulang sekolah ada masalah apa aja itu cerita sama saya. Jadi kalau minta apapun tuh saya mesti turuti. Cuman saya lihat dulu bener nggak. Kalau nggak bener ya saya tolak. Seperti kemarin itu dia pergi luar kota sama mamanya sama papanya. Tak kasih sangu itu saya bilang gini, wes ojo ro mama, ojo ro papa, kon diamuk gitu saya. Soalnya kalau saya kasih sangu, nanti anaknya dimarahi, gak boleh minta uang sama Uti gitu Bunda. Mohon pencerahannya Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi Maryam terima kasih. Ini ke cucu Bunda. Iya Mi Maryam ya, Masya Allah. Mungkin ini sekaligus saya bacakan ya dari Ibu Nuri. Ini kalau ini anak nih Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang Bunda sampaikan itu saya banget gitu ya. Anak saya anak tunggal Bunda, laki-laki usia 4 tahun, itu pun harus menunggu 5 tahun untuk mendapatkan
memberikannya. Nah, saya sering nggak tegaan sama anak saya, tapi kadang saya kerasa juga kalau dia tuh kurang suka mengalah gitu ya, sama sepupu-sepupu dan teman-temannya juga suka tantrum kalau keinginannya tidak dipenuhi. Gimana ya agar bisa tega gitu ya, tapi dalam tanda kutip nih Bunda. Iya. Silakan, mungkin bisa sekaligus menjawab pertanyaan Umi Maryam tadi. Baik, aduh Umi Maryam nih sayang banget ya. Saya juga mau loh kalau jadi Cucunya. cucunya gitu ya, disayangnya. Betul. Iya Umi Maryam, biasanya memang nenek, kakek ini sama cucu tuh sayangnya luar biasa gitu ya. Seperti yang kita pernah bahas sebelum-sebelumnya gitu Benar. ya. Malah kadang-kadang saking sayangnya itu bikin anak itu jadi satu, kadang-kadang kita berkonflik sama anak gitu ya. Yang kedua, cucunya jadi bisa ngebedain nih, wah kalau aku butuh jajan aku ke Eyang aja deh gitu misalnya. Tapi kalau aku butuh yang lain ke mama papa aja, ya nggak apa-apa juga. Tetapi memang yang namanya memanjakan itu bukan berarti kita bersikap baik itu manja. Jadi definisi memanjakan ini yang mungkin kita harus sama-sama luruskan. Artinya kalau memanjakan itu menuruti, memenuhi semua kebutuhan anak tanpa syarat. Artinya kalau tadi kan Umi Maryam bilang, kalau permintaannya nggak bagus, ya saya nggak mau kasih, saya tolak. Nah ini udah oke gitu, bukan berarti kan bukan memanjakan yang dalam tanda kutip semua dikasih nggak ada kontrolnya gitu ya. Tetapi memanjakan tinggal ditambah sedikit nanti Umi Maryam, harus mulai ditambah edukasinya. Jadi misalnya nih, Uti aku minta itu, misalnya nggak dikasih nih sama Umi Maryam, ya Umi bilang, kamu mau beli itu, tapi Kak kalau pakai itu tuh nanti aja, kalau kamu udah besar, sekarang kamu belum bisa makainya, sekarang pinjem dulu ya. Atau kita juga bisa mengajari anak menunda. Artinya gini, misalnya minta sesuatu gitu kayak yang Utinya, kita tahu oh harganya cukup mahal atau harganya memang bukan hanya yang sekedar kita cuman beli snack gitu ya, ke warung hanya beli snack gitu, enggak. Kita bisa nggak selalu harus dituruti langsung, tapi kita tunda. Ya udah Uti tak nabung dulu, nanti kalau kakak misalnya kakak sikapnya baik, kakak hafalannya rajin, nanti kalau Uti tabungannya udah cukup, nanti Uti beliin. Nah itu sebetulnya bisa juga dilakukan. Jadi Uti tetap bisa menyayangi plus sambil membantu orang tuanya mendidik anaknya. Nah, tapi nih Bunda Feti, ada satu nih, tadi yang paling belakang gitu ya. Ojo ngomong ibu bapakmu ya. Nah, ini. Nah, Jadi nggak kompak ya. jadi nggak kompak. Umi Maryam nggak apa-apa Umi Maryam. Kita selalu terus belajar kok. Saya juga sering aja kadang-kadang masih namanya, oh iya ya baru inget nggak boleh nih kayak begini. Nah, tapi memang sebaiknya antara Umi Maryam dan cucu ini tetap harus menjaga bagaimana orang tua dihormati oleh cucunya. Artinya begini, ketika mungkin dikasih uang itu bikin orang tuanya marah, justru jangan ke anaknya. Umi Maryam ngomong dulu ke putrinya atau putranya, aku iki mbah, aku iki iyange, mosok saya aku gak oleh nyangoni putuku. Misalnya nih contoh ya, aku nyangon ya wis Bu, tapi aja akeh-akeh misalnya. Kan udah dapet nih, udah bisa kompak sama ibunya. Baru Umi Maryam kasih. Sehingga apa? Saya yakin kok Umi Maryam mudah-mudahan kalau dikomunikasikan ke orang tuanya dulu, orang tuanya tahu bahwa ini keinginannya Umi Maryam, bukan anaknya yang minta. Tetapi kalau nanti Umi Maryam, jangan bilang sama ibumu ya, jangan bilang sama bapakmu ya. Khawatirnya semakin dia tambah besar, dia tahu, oh ternyata kalau sama ibu itu nggak boleh minta, sama Eyang boleh. Aku diem-diem tak minta ke Eyang. Dia nanti bisa memilih gitu ya, bisa tergantung mana yang dia mau dia turutin. Yang kedua, kita secara tidak sadar mengajari anak untuk tidak menghormati orang tuanya. Nah, tentunya kita kan juga nggak mau seperti itu ya Umi Maryam, tapi yuk kita belajar. Jadi mulai sekarang kalau memang mau ngasih mau apa nggak apa-apa Umi Maryam, tapi komunikasikan dulu sehingga anak ini juga tidak dimarahin gitu sama orang tuanya, nggak sembunyi-sembunyi seperti itu. Atau kalau misalnya tetap nggak mau, ya mungkin Umi Maryam bisa ambil jalan tengah. Misalnya pas ulang tahun atau pas apa, itu kan beda ya. Atau misalnya pas dia lebaran, puasanya misalnya oke nih puasanya, oke ngajinya oke, Umi Maryam
ada rezeki nih Umi kasih hadiah, gitu juga nggak apa-apa gitu Umi Mariam. Jadi tetap harus dijaga kekompakan dengan aturan orang tua. Nah kemudian tadi bagaimana sih kalau anak tunggal, saya juga merasa nggak apa-apa Bunda, saya juga pernah merasakan gitu ya, bahkan sampai sekarang kadang-kadang gitu ya, kalau urusannya adalah mendisiplinkan anak, disiplin itu kan bukan berarti kita keras. Orang itu selalu mengidentikan kalau disiplin itu dikerasi, nada tinggi, marah, pokoknya nurut. Padahal bukan itu. Disiplin itu adalah mengajarkan anak, semakin lama dia akan tahu bagaimana dia harus berperilaku, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus menyikapi sesuatu. Justru itu yang penting. Jadi nggak harus nada tinggi, tapi justru harus banyak dengan belajar berdialog, pengalaman, belajar pakai trial error, salah-salah. Nah, jadi kalau Bunda mau gimana sih anak tunggal ini, tetap tadi poinnya Bunda, sayang boleh, tapi tetap Bunda juga belajar, oke aku sayang tapi aku harus ngajari dia mandiri. Kalau aku sayang sama dia berarti aku harus membuat dia kalau jadi orang dewasa ini jadi orang dewasa yang baik, orang dewasa yang bisa berperilaku yang seharusnya, yang bisa diterima oleh lingkungannya juga dengan baik. Artinya kalau kita berpikir ke situ, ketika kita tiba-tiba timbul ide yang alah gak popo, ups iya ya, kalau tak terus-terusin nanti kasihan dia besarnya. Kecil gak apa-apa Bunda, kecil mungkin kita masih bisa take over, orang lain masih bisa memaklumi. Tetapi ketika anak udah beranjak remaja, beranjak dewasa, misalnya nih ada anak sudah dewasa, ketika dia berkonflik dengan orang, toto dia nangis, toto dia marah, banting-banting pintu. Nah itu kan bisa jadi dilihat lingkungannya kok begini, kan kasihan gitu. Jadi betul. Tetaplah berproses, semangat. Saran saya, tipsnya adalah semangat untuk mengajarkan anak mandiri. Banyak sekali literasinya, Bunda bisa belajar. Jadi bisa cari ya Bunda. Jadi yang kaitannya topik dengan resiliensi, bagaimana membentuk ketangguhan anak. Nah itu nanti ada di sana, ada banyak macam-macam, ngajarin anak empati, ngajarin anak bagaimana menghadapi masalah, berkonflik dan semuanya. Jadi cari ilmunya, bagaimana menyiapkan kemandiriannya anak. Gak teganya ya nggak apa-apa, berproses, berproses. Artinya begitu nggak tega ingat, ups nanti tambah kasihan. Aku nggak tega sekarang, kalau besar dia jadi nggak karuan kan malah kasihan. Betul, gitu. betul. Baik, Masya Allah ya. Bu Tia, terima kasih. Bu Irna, kemudian Ibu Ainur yang juga sedang menyimak. Ini ada satu pertanyaan lagi. Nanti saya sampaikan setelah jeda ya Bunda ya. Okay. Kita jeda dulu untuk beberapa pariwara dan boleh Anda silakan terus bergabung di 03156245-nya 3 kali, WhatsApp di 0855300938 atau langsung saja nulis di live chat ya, Suara Muslim TV. Kita bersama Bunda Asteria Ratnawati Sarwinsong. Parenting di Mozaik pagi ini bersama Bunda Asteria Ratnawati Sarwinsong. Masya Allah, memang banyak ibu-ibu nih yang sedang menyimak dan kayaknya kayak kesentil gitu loh Bunda. Iya. Masya Allah. Ini salah satunya tidak mau disebutkan namanya ya. Mohon nama saya tidak disebutkan, hamba Allah gitu ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permasalahannya justru dulunya mandiri gitu ya. Jadi anak beliau ini dulunya mandiri. Tapi setelah dia pulang dari kuliah lagi, ada perubahan menjadi tidak mandiri. Dan setelah pulang ke Surabaya, ini jadi apa-apa itu saya siapkan. Karena sejak pandemi kan aktivitas dia itu sibuk sekali. Jadi saya sering membantu keperluannya. Jadi sudah 2 tahun ini dia kayaknya merasa nyaman saya ladeni terus gitu. Iya. Nah begitu yang disampaikan oleh hamba Allah, ibu hamba Allah begitu. Dulu mandiri, sekarang jadi gak mandiri. Benar, artinya kan sudah pernah mandiri ya. Berarti artinya kan bisa. Nah, maaf. Jadi memang ya itulah namanya orang tua. Sama kok Bunda. Kadang kita sampai anak kita sebesar apapun ya, kalau katanya ibu saya usianya sekarang sudah hampir 75 tahun. Beliau juga gitu. Walaupun anaknya ini udah sebesar saya gini ya, bukan besar ini ya, apa ya, udah sematang saya gitu ya, tetap saja beliau bilang bahwa mama itu tetap melihat kamu tuh kayak anak-anak, tetap anaknya mama gitu loh. Jadi ketika kadang-kadang ngobrolin usia, beliau mikir loh, berarti kamu udah dewasa banget ya umurnya ya. Nah lucu kan ya. Tapi artinya begitu Bunda, itu wajar kita sebagai orang tua
bagaimana kita mendampingi anak, tapi berarti harus mulai ada remnya lagi. Dulu kok nggak apa-apa, ketika kuliah dia begitu mandiri, artinya dia bisa, bukan tidak bisa. Tetapi ketika kembali ke rumah, kita kembali take over dia, kembali kita urusin dia. Nggak usah dia bunda, saya aja misalnya udah ada yang ngurusin semua, ya udah deh nggak usah cuci piring deh gitu ya. Udah ada yang nyuciin juga gitu, atau nggak usah ngerjain yang lain. Jadi artinya ini karena pembiasaan. Nah terus gimana? Nggak apa-apa kalau tiba-tiba langsung ditinggal gitu kan kaget juga gitu ya. Tetapi mungkin pelan-pelan sekarang mulai bertahap beralih, apa yang dia bisa kerjakan kita minta tolong dia untuk mengerjakan. Misalnya mungkin di rumah yang tadinya ibu siapin segala macam keperluannya, ibu bisa bilang, oh iya kak, iya pagi mama udah siapin ya sarapan buat semua, nanti kalian ambil sendiri, kalau sudah jangan lupa ya nanti piringnya dicuci masing-masing misalnya. Kita mulai dari tahapan yang sederhana lagi, tapi tetap kembalikan, jangan terlalu semuanya kita urusin, biar aja dia kembali mengurusin sebagian yang berkaitan dengan dirinya. Jadi lebih ke arah kemandirian dirinya. Kalau kita siapin makan, masakin, itu memang namanya ibu pasti begitu gitu ya. Walaupun kalau dulu waktu kuliah dia mungkin masak sendiri, sekarang enggak, ya enggak apa-apa. Itu kan hal-hal yang umum. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, apalagi dia kalau udah kuliah kan sudah dewasa, udah di atas 18 tahun. Ya udah biar aja dia pelan-pelan kita mulai kembalikan dia bisa melaksanakan apa yang memang dia bisa, biar dia lakukan sendiri. Seperti itu bunda. Enggak apa-apa, proses. Lagi-lagi berproses ya, karena kita sebagai orang tua itu belajarnya sampai akhir masa. Terus gitu ya. Sampai tadi nenek pun ketika kita udah Masya jadi Allah nenek ya. juga tetap belajar begitu ya. Umi Maryam tadi Umi ya. Maryam, Masya Allah, luar Masya Allah. biasa nih Umi Maryam. Semangat ya pokoknya semuanya. Yang berikutnya ini ada Bunda Rika. Iya. Bunda, anak saya sekarang udah kelas 5 SD kan, badannya itu kan gede gitu ya. Oke. Kadang saya tuh khawatir karena dia belum mau pakai hijab gitu loh. Karena sekarang ini kan pergaulan tuh bikin saya ketar-ketir Bunda. Jadi pengennya saya menasehatinya agar memakai hijab yang benar-benar melindungi auratnya gitu ya. Iya. Apakah ada saran untuk saya Bunda? Masya Allah luar biasa. Masya Ya, Allah. benar Bunda. Bunda siapa tadi? Rika. Bunda Rika ya. Bunda Rika memang yang namanya kita sebagai orang tua nih ya, Masya Allah, makanya orang tua itu pahalanya luar biasa. Karena jadi orang tua nggak instan gitu ya. Benar. Ada proses-proses masing-masing. Saya jadi orang tua ceritanya sendiri, Bunda Feti jadi orang tua ceritanya sendiri, Betul Bunda Rika banget. juga ceritanya sendiri. Nah tapi apa yang kita hadapi sekarang, yuk kita sama-sama belajar. Nah ketika kita belajar misalnya anak harusnya pakai hijab karena dia sudah mau akil balik gitu ya. Sekarang sudah kenal kelas 5 SD. Nah alangkah baiknya Bunda bisa bekerja sama misalnya dengan gurunya, dengan ustadzahnya, dengan keluarga, atau kalau ada kakak atau saudara yang dia akrab, kita bisa bekerja sama dengan mereka semua. Caranya gimana? Satu, ojo dibanding-bandingke gitu ya, itu yang pertama. Jadi jangan dibanding-bandingin, kamu loh kok nggak pakai hijab sih, itu loh misalnya adikmu aja lo udah mau pakai hijab, atau mungkin ada temennya udah pakai hijab, nggak usah. Tetap kita hargai dia. Nah kita ngobrol, iya kak dulu kalau udah seusia kakak ini kan udah mulai mau akil balik, nah itu kewajibannya pakai hijab. Kita bisa ngobrol karena anak-anak kan tergantung tipikalnya ya, seperti apa gitu Bunda Rika. Coba kita, anak-anak sekarang ini bukan nggak mau, tapi mereka juga butuh proses untuk berpikir. Jadi kita bisa tunjukin mana sih, oh ternyata ada perintahnya loh, perintahnya seperti ini. Kita bisa bukakan ayatnya, kita bisa ajakin dia ngobrol. Mungkin tidak hanya dari kita. Kalau ngajak ngobrol jangan dipepet terus ya, artinya setiap ketemu kita ngobrol, malah nanti takutnya anak ini gitu. iya jadi annoying gitu, jadi menjengkelkan gitu. Nah alangkah baiknya kita tarik ulur, kita lihat, oh kalau ngobrol sama dia, kenali dia Bunda, kenali karakternya, kapan waktu tepat ngobrol sama dia, itu di situ Bunda ngobrol. Tapi jangan panjang-panjang, cuman ngobrol aja, kasih tahu, oh iya kewajibannya seperti ini. Bunda dulu juga loh belajar kak, misalnya seperti itu. Udah, nanti someday kita pergi. Nah apalagi sekarang kesempatan ini kan mau puasaan ya, mau puasaan, mau Ramadan. Nah misalnya kita ajak, kak
Ayo dong temenin Bunda dong. Bunda pengen pilih-pilih ini baju muslim, atau Bunda pengen pilih-pilih kerudung. Nanti kasih kerudung juga ya. Kamu pengen nggak beliin temenmu, misalnya sahabatmu, misalnya kita memungkinkan, atau mungkin saudaranya. Nah, kita ajak dia terlibat untuk memilih. Jadi mengedukasinya tidak harus dengan kata-kata, tetapi bisa dari berbagai aspek dari kehidupan yang dialami. Jadi bisa dengan kata-kata, bisa dengan contoh sekitarnya, bisa juga jangan kita yang ngomong, tapi biar minta tolong gurunya yang ngobrol atau kakaknya yang ngobrol, seperti itu. Jadi tetap kita lakukan. Jadi kasih tahu karena anak itu kalau dia dikasih tahu bahwa oh ini loh ada aturannya, itu bisa diterima oleh logikanya, pelan-pelan dia akan belajar. Dan kalau dia masih ngomong, aku masih susah Bunda, emang apa sih Kak yang bikin Kakak susah? Bunda bisa bantu apa sih? Coba dong cerita, mungkin Bunda bisa bantu. Nah, atau minta tolong saudara, tante yang deket sama dia ngomong itu. Karena jangan-jangan kadang-kadang ada, saya dulu pernah nemuin anak, dia nggak mau, kenapa? Iya, soalnya aku tuh kalau pakai itu kayaknya sumuk gitu, kepalaku ini berat gitu ya. Tetapi kalau anak-anak biasanya seperti itu belum tentu itu keluhannya dia. Tapi bisa jadi ada informasi-informasi yang pernah dia dengar. Itu satu. Kedua, jangan lupa pengaruh anak-anak sekarang bukan hanya dari kita, tetapi juga dari pengaruh-pengaruh dari media sosial. Nah, kita juga perlu lihat nih tayangan-tayangan yang dia biasa lihat seperti apa, sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai, disitulah kita tetap harus meluruskan ke anak, tetapi caranya cari cara yang satu membuat anak itu nyaman menerimanya dan bekerja sama dengan lingkungan sekitarnya. Insya Allah begitu. Tadi saya kayak merasa diingatkan gitu sama Bunda. Jadi kalau ngingetin anak-anak itu jangan kayak rel kereta api gitu ya, panjang. Saya juga masih kadang-kadang begitu gitu ya, tapi belajar gitu Bunda. Kadang anak saya juga suka bilang loh, Mama kalau ngomong gitu ya, terus terang ya, jujur ya, itu kayak annoying gitu Mah. Tapi nggak apa-apa sih, itu untuk kebaikanku. Betul. Artinya ketika ini poin yang luar biasa loh, Masya Allah Bunda Fetty ini juga jadi mengingatkan ya, kita sama-sama share ya. Artinya kita sebagai orang tua gitu, proses yang namanya mendidik anak itu memang trial error, jatuh bangun gitu. Kayak Bunda Fetty misalnya, walaupun anak-anaknya sudah besar, kita kan kadang-kadang masih nggak sadar nih anak-anak kita besar ya, kayak mama saya tadi. Nggak apa-apa, tetapi paling tidak kita bisa punya istilah saya apa ya, rem sama gas. Jadi begitu anak mengingatkan, ups iya ya, aku rasanya mengingatkan nggak usah kayak gitu. Apalagi kalau anak kita udah mulai kita dianggap annoying gitu ya, anak kita udah mulai yang jengkel banget gitu, ya kita bilang aja, oh iya sorry Bunda lupa. Nah next kita pilih cara yang lain. Jadi nggak apa-apa, biar aja kita berjalan kayak Bunda Fetty lakukan seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kan kita juga anak belajar menerima kita juga harus belajar memahami anak. Masya Allah. Ya, ini sebenarnya masih ada beberapa ya dari Bu Mutia juga yang tadi insya Allah sudah terjawab sih. Yang pertanyaannya gimana ya supaya mengajarkan kepada anak-anak tentang adanya risiko dan konsekuensi gitu ya, supaya tidak lembek kitanya gitu. Insya Allah tadi sudah terjawab. Kemudian Bu Endang Rahmawati yang sedang menyimak melalui Suara Muslim TV, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Mozaik dan Suara Muslim. Masya Allah, terima kasih juga. Kemudian ada Bu Ainur juga ya. Bu Ainur tadi juga menyampaikan kalau sebagai nenek itu biasanya beliau mengikuti aja aturan dari orang tua. Kemudian juga ada Pak Setia Budi di Jakarta. Mohon maaf ya, ini tapi kita udah mepet banget Bunda untuk ininya waktunya, tapi saya bacakan saja yang disampaikan oleh beliau. Oke, anak saya ini sedang mondok kelas 7, belum setahun proses adaptasi. Sampai saat ini kalau ada PR, tugas minta dibuatkan. Karena ada waktu 2 minggu sekali itu pegang HP. Kalau nggak dibuatkan, ancaman, nggak mau mondok lagi. Nggak, bagaimana menyikapinya? Wah, ini kayaknya agak panjang nih jawabannya. Iya, mudah-mudahan nanti bisa ini ya, kita sampaikan melalui WA aja ya Bunda ya. Oke. Baik Bunda, terima kasih banyak hari ini. Masya Allah sudah hadir di studio dan kita live YouTube ya, Suara Muslim, Mitra Muslim. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sehat selalu Bunda. Salam untuk keluarga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Masya Allah. Tadi kita sudah belajar bareng Bunda Asteria Ratnawati Saroinsong ya, Mitra Muslim, tentang strawberry parenting. Jadi kita harus evaluasi diri nih Mitra Muslim, tanya-tanya ke diri sendiri, jangan-jangan kita sendiri yang strawberry parent. Yang terbaik untuk anak-anak pastinya, dan kita terus belajar sebagai orang tua. Saya Feti Aisyah pamit undur diri bersama Fedelita Putri, produser Mozaik di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Mitra Muslim dalam Jelajah Al-Quran jam 1 sampai setengah 3. Terima kasih juga rekan-rekan dan Anda semua yang mendengarkan melalui Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, kemudian di Mitra FM Batu dan juga di Samara FM Tulung Agung. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.